Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Banyaknya suku di Indonesia berdampak pada munculnya keberagaman bahasa daerah dan kebudayaan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kekayaan ini bisa menjadi masalah apabila tidak pandai mengelola keragaman dan perbedaan yang ada. Tentu ini berkaitan pula dengan asal mula kedatangan suku bangsa dan kapan kedatangan mereka di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana proses dan dinamika nenek moyang Indonesia sehingga terbentuk keberagaman budayanya. Untuk itu, kita harus mempelajari agar kita bisa menghargai atau menghormati setiap perbedaan yang ada. Menurut Sarasin Bersaudara, penduduk asli kepulauan asli Indonesia adalah ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Dan mereka ini mulanya tinggal di Asia bagian Tenggara. Nah, ketika zaman es mencair dan air laut naik hingga membentuk Laut Cina Selatan dan Laut Jawa, sehingga memisahkan pegunungan vulkanik kepulauan Indonesia dari daratan utamanya. Nah, beberapa penduduk asli kepulauan Indonesia yang tersisa dan menetap di daerah-daerah pedalaman, sedangkan daerah pantai itu dihuni oleh para penduduk pendatang. Nah, para penduduk asli itulah yang disebut sebagai suku bangsa Veda oleh Sarasin. Ras yang masuk pada kelompok ini adalah suku bangsa yang di Kamboja, Neuche, Neuchen di Cina, dan Senoi di Semenanjung Malaya. Nah, selanjutnya beberapa suku bangsa seperti Kubu, Lubu, Talang Mama yang tinggal di Sumatera dan Toala di Sulawesi itu merupakan penduduk tertua di kepulauan Indonesia. Mereka mempunyai hubungan erat dengan nenek moyang Melanesia masa kini dan orang-orang Peda yang saat ini masih terdapat di Afrika, Asia Selatan, dan Oseania. Veda ini adalah manusia pertama yang datang ke pulau-pulau yang sudah berpenghuni. Mereka membawa budaya perkakas batu, dan kedua ras Melanesia dan Peda ini hidup dalam budaya Mesolitik. Lalu selanjutnya, para pendatang itu membawa budaya baru, yaitu budaya Neolitik. Dan para pendatang baru itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada penduduk asli. Nah, mereka yang datang ini datang melalui dua tahap ya. Mereka ini yang disebut dengan Sarasin. Disebut sebagai Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Pertama, kita akan bahas Proto-Melayu. Proto-Melayu. Bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang merupakan orang-orang Austronesia yang pertama kali datang ke Nusantara pada gelombang pertama, sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa Proto-Melayu memasuki wilayah Indonesia melalui dua jalur, yaitu yang pertama, jalur barat melalui Malaysia Sumatera, dan yang kedua, jalur utara atau timur melalui Filipina Sulawesi. Bangsa Melayu ini dianggap memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan manusia purba pada umumnya pada masa itu. Ini dibuktikan dengan penemuan bukti kebudayaan Neolitikum telah berlaku dengan hampir semua peralatan mereka terbuat dari batu yang sudah dihaluskan. Hasil kebudayaan zaman Neolitikum dari orang-orang Austronesia yang terkenal yaitu kapak persegi. Kapak persegi sendiri banyak ditemukan di wilayah Indonesia Barat yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali, dan Sulawesi Utara. Dan perlu diketahui bahwa suku bangsa Indonesia saat ini yang termasuk keturunan Proto-Melayu ialah suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Yang kedua, kita akan bahas bangsa Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Deutero-Melayu merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson. Peradaban mereka lebih tinggi daripada ras Proto-Melayu. Mereka dapat membuat perkakas dari perunggu. Peradaban mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam dengan sempurna. Suku bangsa Indonesia saat ini yang termasuk keturunan bangsa Melayu Muda adalah suku Jawa, Melayu, dan Bugis. Yang ketiga, kita akan bahas Melanosoid. Ras lain yang terdapat di kepulauan Indonesia adalah ras Melanosoid.
Mereka tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Di Kepulauan Indonesia, mereka tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Yang keempat, kita akan bahas Negrito dan Wedid. Sisa-sisa suku Wedid hingga kini masih ada dan dapat kita temukan. Mereka hidup meramu dan mengumpulkan makanan dari hasil hutan dan memiliki kebudayaan yang sangat sederhana. Suku Sakai di Siak dan suku Kubu di perbatasan Jambi dan Palembang adalah dua contoh peninggalan suku Wedid di masa kini. Di Indonesia sudah tidak terdapat lagi sisa-sisa kehidupan suku Negroid. Namun, di pedalaman Malaysia dan Filipina, keturunan suku ini rupanya masih ada. Suku Semang di Semenanjung Malaysia dan suku Negrito di Filipina merupakan bukti nyatanya. Kesimpulannya, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa dari daratan Yunan di Cina Selatan. Nenek moyang bangsa Indonesia dan nenek moyang bangsa lainnya di Asia Selatan berasal dari satu sumber, yaitu bangsa Austronesia. Kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia dari daratan Yunan terbagi menjadi dua gelombang, yaitu gelombang pertama atau Proto-Melayu yang datang pada zaman Batu Tua Neolitikum, dan gelombang kedua atau Deutero-Melayu yang datang pada zaman Perunggu. Terdapat beberapa kelompok manusia yang sudah menempati wilayah Indonesia jauh sebelum kedatangan bangsa Austronesia. Beberapa bangsa tersebut antara lain manusia Pleistosin, suku Wedoid, dan suku Negroid. Ketiga suku tersebut juga merupakan bagian dari asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang tak bisa disisihkan. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Thank you for watching.